medis. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dan pemeriksaan Apgar score dan refleks pada bayi baru lahir. Dan untuk pengkajian ke ibu pasien. Alat-alat yang saya gunakan di sini ada timbangan, ada untuk ukur panjang badan, ukur lingkar dada dan lingkar kepala, lila, dan untuk mengukur suhu dan untuk mengukur nadi bayi. Sebelum ke pasien, mencuci tangan 6 langkah. Untuk yang pertama, kita di sini akan menilai Apgar score. A itu untuk kita melihat warna dari kulit bayi. Apabila biru semua berarti nilainya 0. Apabila ekstremitasnya saja yang biru dan badannya merah berarti nilainya 1, dan apabila keseluruhannya merah berarti nilainya 2. Yang kedua, untuk menilai puls atau nadinya, kita bisa menggunakan stetoskop untuk mendengar nadi di apex atau di bawah payudara bayi, dan normalnya itu sekitar 100 hingga 160. G-nya itu kita bisa melihat refleks anaknya itu menangis atau tidak. Apabila dia menangisnya kencang berarti nilainya 2. A lagi, kita bisa melihat aktivitasnya. Ketika ekstremitasnya itu aktif dengan sangat aktif berarti nilainya 2. Apabila sebaliknya berarti nilainya 1 atau 0. R-nya itu kita bisa melihat respirasinya, sama dengan G tadi, kita bisa melihat anaknya itu nangis dengan kencang atau tidak. Apabila nangisnya kencang berarti nilainya 2, dan sebaliknya jika nangisnya kurang berarti nilainya 1 atau 0. Di sini selanjutnya saya akan meriksa pemeriksaan fisik pada bayinya. Di sini ada untuk melihat fontanel anteriornya lunak atau tidak, terus ada cekungan atau tidak, ada benjolan atau tidak. Setelah itu ke muka, simetris atau tidak. Terus untuk bentuk kepala normal atau tidak. Bentuk kepalanya normal. Selanjutnya ke mata, matanya simetris ada 2, lubang hidungnya simetris ada 2, mulutnya juga bersih, tidak ada keputihan. Terus bibirnya normal, simetris, tidak ada bibir sumbing atau bibirnya berwarna merah muda atau pink. Selanjutnya leher, di leher tidak ada kelenjar tiroid, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Selanjutnya ke dada atau ke torak, simetris. Retraksi dari dada bayi simetris atau sama. Di sini untuk mendengar suara nafas dari paru kiri dan paru kanan apakah sama atau tidak, apakah ada bunyi nafas tambahan atau tidak, suara nafas vesikuler atau tidak, atau adanya ronki atau wheezing. Terus respirasinya atau pernafasannya spontan atau menggunakan alat bantu atau cuping hidung. Di sini bayinya tidak normal, bayinya normal dan pernafasannya normal. Untuk frekuensi pernafasannya itu 44 kali per menit. Di sini saya akan memeriksa di bagian abdomennya, yaitu untuk mendengar bising usus pada bayi. Bising ususnya terdengar. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa di bagian genitalia. Di sini pasiennya itu laki-laki, untuk melihat apakah ada hipospedia atau epispodia, dan di sini bayinya itu normal, memiliki lubang di ujung. Setelah itu melihat anus apakah ada
atresia ani atau tidak, dan di sini normal ada lubang anusnya. Selanjutnya itu ke ekstremitas. Di sini ekstremitas atasnya itu jari-jarinya tidak ada penambahan jari atau jarinya utuh dan tidak ada pengurangan jari juga. Begitu juga dengan ekstremitas bawah, jarinya utuh, tidak ada polidaktili dan tidak ada pengurangan pada jarinya. Suhunya sama, hangat, antara suhu badan dan suhu ekstremitas. Selanjutnya di sini saya akan menimbang bayinya. Berat badannya itu 3000 atau 3 kilo. Untuk panjang badan panjang badannya itu 50 cm. Di sini mengukur lingkar kepala. Selanjutnya mengukur lingkar kepala harus di bagian jidat. Selanjutnya di bagian dada. Menghitung lingkar dada yaitu di atas puting susu atau di atas payudara. Selanjutnya lingkar perut. Lingkar perut di sini apabila masih memiliki umbilikus dan masih memiliki tonjolan berarti hanya di samping-sampingnya saja. Apabila tidak berarti di atas pusat. Selanjutnya untuk pemisahan lila. Di sini ada untuk ibu dan untuk anak. Kita bisa menggunakan untuk bayi. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemisahan moro dengan mengagetkan bayi, dan nanti refleks yang diinginkan itu seperti orang kaget. Saya akan mencobanya. Bayinya di sini kaget dan artinya normal. Selanjutnya di sini ada refleks routing, di mana saya akan bisa menaruh puting ibu atau bisa menggunakan dot untuk ditaruh di pipinya, atau juga bisa juga dengan menggunakan jari kita yang bersih. Kita taruh di pipinya dan normalnya itu bayi akan mengikuti ke arah rangsangan yang kita berikan. Dan di sini bayinya mengikuti rangsangan yang kita berikan, artinya normal. Selanjutnya refleks Babinski, di mana nanti yang diinginkan itu dia hiperekstensi, yaitu jari-jarinya itu ke belakang. Di sini kita akan memberikan rangsangan dari bawah dan membentuk huruf L. Begitu juga sebaliknya. Yang diharapkan bayinya jari-jarinya itu hiperekstensi, dan di sini bayinya hiperekstensi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan refleks glabella, di mana saya akan mengetuk di bagian antara kedua matanya, dan refleksnya itu bayi akan menutup mata. Saya akan mengetuk pelan di bagian sini dan bayinya menutup mata. Selanjutnya di sini saya akan melakukan refleks menggenggam, di mana nanti saya akan memberikan jari saya ke tangan bayi, dan nanti bayi akan menggenggam, atau bisa memberikan jari atau bisa memberikan benda lain di tangan bayi. Selanjutnya di sini ada permisaan refleks galans, di mana kita akan membalikkan sedikit bayi, lalu kita garis zigzag seperti ini. Nanti bayi akan merasa geli dan mengikuti rangsangan yang kita berikan. Baiklah Ibu, tadi saya sudah selesai melakukan pemisahan fisik pada bayi Ibu yang baru lahir tadi ya Bu ya.
Dan hasilnya saya temukan itu normal semua, Apgar skornya normal, dan pemeriksaan fisiknya itu tidak ada kelainan sama sekali. Di sini saya akan tanya-tanya sedikit ya Bu ya, apakah Ibu bersedia? Pada saat hamil, selama hamil, kunjungan ke layanan kesehatan berapa kali Mbak? 9 kali. Oh 9 kali ya, berarti dalam 1 bulan berapa kali? Satu kali. Itu periksaannya ke bidan atau ke dokter? Ke dokter. Oh ke Dokter kandungan. Dokter kandungan. Selama hamil sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan atau diberikan atau diajarin atau gimana gitu Bu Ada kunjungan? Apa aja? Nutrisi, terus gizi anaknya, gizi buat bayi, terus ASI. Oh gitu. Kemudian Itu ASI sudah ya? Gitu aja sih Mbak. Oh iya. Selama hamil kenaikan berat badannya berapa? Pokoknya tuh saya tuh berat badannya tuh waktu Awalnya? Awalnya 55 terus jadi 70 kayaknya Mbak, naik 20 kiloan. Apakah selama hamil ada komplikasi atau penyakit penyerta selama ibu hamil? Enggak ada sih. Oh, Paling ya saya tinggi hipertensi sih Mbak. Oh, hipertensi. Terus dapat obat atau tidak? Iya obat. Oh, saya konsumsi cuman jarang gitu loh Mbak. Oh, Karena kan hamil gitu. Berarti itu udah dengan resep dokter? Iya, paling kalau saya pusing tuh saya usahakan buat kayak minum apa gitu Mbak, biar nggak usah minum obat gitu Mbak, kasihan kandungannya. Oh iya. Ya, selama hamil apakah pernah sakit terus dirujuk ke rumah sakit atau tidak? Enggak sih Mbak. Gula darah. Golongan darah ibu apa Bu? Oh, untuk kehamilan yang sekarang ini direncanakan atau tidak? Sebenarnya tuh kan anak saya udah 2 Mbak, terus nggak mau hamil lagi, tapi malah kebablasan gitu. Ini anaknya kebablasan. Tapi saya terima Mbak. Oh ya, ini anak ketiga ya? Ketiga. Oh iya. Lama persalinan tadi itu berapa lama? Berapa jam? Saya 4 jaman, 5 jam ya. Ada kesulitan atau tidak? Enggak ada sih Mbak. Mungkin karena udah anak ketiga gitu ya? Iya, jadi ya udah terbiasa. Pola lain Mbak, gas. Tadi terjadi ketuban pecah dini atau tidak? Enggak Mbak. Oh tidak. Lahirnya spontan atau tidak? Spontan, saya spontan Mbak. Oh, berarti tidak diberikan anestesi ya? Tidak. Tadi dokternya bilang nggak kalau anaknya itu mengeluarkan BAB atau tidak? Iya. Pertama kali. Iya. Warnanya apa? Hijau kehitaman kayaknya Mbak. Gas mau lembu. Tadi dilakukan IMD nggak Mbak? Ini pada saat melahirkan langsung dikasih ke ibu untuk mencari puting dan menyusui. Oh. Adakah adat istiadat yang harus dilakukan pada saat kehamilan? Nggak ada Bu. Persalinan? Nggak ada juga. Dan sekarang setelah melahirkan juga tidak ada juga? Tidak ada. Ini anaknya diterima ya Bu ya? Kehamilan ini diterima? Oh suaminya? Suami terima Mbak. Oh, terima. Mau nggak mau. Oh iya. Hubungan ibu dan suami pada keluarga gimana? Baik. Dan keluarga juga terima? Iya terima lah Mbak, apalagi mertua saya suka banget. Karena memang pengen tapi saya sama suami nggak mau gitu loh. Karena udah 2 gitu. Iya karena ada 2, kan lebih baik 2 Mbak. Oh iya. Di rumah masih tinggal dengan keluarga itu siapa aja? Saya tinggal sama suami aja sama 2 anak saya. Berarti ini tambah 3, berarti ada 5. Oh iya tambah 5. Oh ya, ibu ini terima atau tidak sih anaknya? Ya terima lah Mbak. Tidak dihitung. Saya lupa Mbak. Ada lagi Mbak yang mau tanyakan Mbak? Ya, baiklah kalau begitu saya sudah selesai menanya ya Mbak Bu. Nanti saya boleh lihat anak saya nggak Mbak? Boleh, nanti anaknya dimandikan terlebih dahulu, nanti baru kan anaknya normal nih, jadi tidak dipisah dengan ibunya. Nanti langsung bisa beri ASI dan ibu bisa langsung gendong. Oh iya, soalnya kan anak yang kedua tuh Mbak ada masalah terus nggak bisa ngelihat gitu, jadi ada dari kaca kan sedih Mbak. Oh, ya ini normal ya Mbak ya, jadi ya, bisa langsung dikasih ke saya. Iya. Baiklah, saya sudah selesai nanya-nanya kepada ibu. Sebelum saya meninggalkan ibu, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada lagi Mbak. Oke, kalau gitu permisi. Iya, makasih ya Mbak. Iya.
Dokumentasi pada tanggal 2 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi Nyonya D dengan DS. Pasien mengatakan senang karena bayinya normal dan melahirkan secara normal. DO-nya itu tidak terdapat gangguan dan Apgar skornya itu normal, dan untuk refleksnya itu normal. Tanda tangan nama perawat.